Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar lingkaran, sudut BOC, ini namanya sudut pusat lingkaran. Nah, ini siku-siku ya. Besar 90 derajat, yang ditanya di sini sudut BEC. Ini BEC tuh yang ini ya. Ini sudut BEC. Ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur BC ya. Nah, besar sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Jadi sudut BEC, kalau sudut pusatnya 90 ya setengah kali 90. Ya. Jadi besar sudut BEC itu sama dengan 45 derajat ya. Soal yang kedua. Nah, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang. Segitiga ABC adalah siku-siku. Ini benar ya, kalau dia menghadap diameter pasti siku-siku. Nah, AB merupakan sisi miring, yaitu sisi terpanjang AB yang ini ya. Ini juga benar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, jika besar sudut CDB itu 70 derajat, jadi ini besarnya 70. Yang ditanya di sini besar sudut COB ya. COB itu yang ini kan. Nah, dia menghadap busur yang sama dengan CDB. Menghadap busur apa? Busur CB kan. Nah, itu besarnya, besar sudut COB sama aja kayak 2 kali sudut keliling. Kebalikan dari soal yang nomor 1 tadi. Jadi ini sama dengan 2 kali 70 ya. Jadi besar sudut COB ini sama dengan 140 derajat. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Besar sudut SQR. SQR tuh yang ini ya. 62 derajat. Nah, ini segini SQR. Sorry. Ini nggak masuk ya. Nah, yang ini ya, kecil tuh. Nah, besar sudut SPR berapa? SPR tuh yang ini kan. Nah, dua-duanya menghadap busur yang sama. Busur mana? Busur ini kan. Busur SR dari titik S ke titik R nih. Nah, karena menghadap busur yang sama, ya langsung aja besar sudut SPR pasti 62 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, 2 buah lingkaran dengan jari-jari 7 dan 4 cm saling bersinggungan. Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut berapa? Jadi kita punya 2 lingkaran. Ya, ini saling bersinggungan ya. Yang ditanyanya garis singgung persekutuan luar, ini pelajaran SMP, ingat aja. Ya, ini jarak antar pusatnya 7 sama 4 ya pasti 11. Garis singgung persekutuan luar kan yang ini nih. Ya. Nah, ini kalau kita tarik ini pasti tegak lurus. Ini juga pasti tegak lurus. Sorry. Karena garis singgung persekutuan luar tegak lurus sama jari-jari ya. Nah, ini L-nya yang ditanya. Nah, besar garis singgung persekutuan luar itu sama dengan P kuadrat. Langsung aja ya, pakai rumus SMP. Kurangi R1 kurangi R2 pangkat 2 ya. R1 kurangi R2 pangkatin 2. Jadi L pangkat 2 sama dengan jarak antar pusatnya tuh dari sini ya. Lingkaran 1 ke lingkaran 2 ya berarti 7 tambah 4 11 kuadrat dikurangin 7 kurang 4 kuadrat ya. Nah, ini berapa nih? Ini 121. Terus udah gitu ini 9 ya. Jadi L pangkat 2 sama dengan 112 ya. Berarti L-nya ya akar 112. Ya.
Jadi buat soal nomor 5, jawaban yang tepat di sini yang B. Soal yang keenam, setiap garis singgung pada sebuah lingkaran selalu tegak lurus terhadap. Nah, ini pilihan ganda ya. Kita lihat aja, kita punya garis singgung yang jelas. Pasti kita tahu garis singgung pada lingkaran yang ini selalu tegak lurus sama jari-jarinya tuh kan. Ini siku-siku tuh. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Soal yang ketujuh, nah ini panjang AC sama dengan jari-jari lingkaran, ya. AC sama dengan jari-jari lingkaran, terus sudut BDC, BDC itu yang ini ya. Nah ini BDC 45 derajat katanya. Nah kalau misalnya panjang AC sama dengan jari-jari lingkaran, ini kita nggak dikasih tahu panjang tali busur di depannya ya. Ya udah kita anggap aja berarti segitiga yang ini teh sama sisi gitu. Ini sama sisi. Yang jelas ini bukan siku-siku ya. Kalau kita anggap ini sama sisi, misalnya panjangnya ini 7, ini 7, ini 7. Sudutnya kan pasti 60. Gitu ya. Berarti sudut BDC, karena dia sudut keliling menghadap busur yang sama dengan juring BAC itu ya, menghadap busur BC. Besarnya itu sama dengan setengah kali 60. Nah, jadi besar sudut BDC-nya bukan 45 kan, tapi 30 gitu ya. Ini nggak dikasih tahu apa-apa ya. Kalau nggak dikasih tahu apa-apa, panjang BC-nya kita anggap segitiganya tuh sama sisi aja. Jadi, soal nomor 7 itu pernyataannya bernilai benar. Soal nomor 8, dua buah lingkaran memiliki jari-jari 10 dan 5 ya. Terus panjang garis singgung persekutuan dalamnya 20. Jarak antara pusat kedua lingkaran berapa? Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam, misalnya kita punya lingkaran gini ya. Ini 10, ini 5. Nah, ini garis singgung persekutuan dalam tuh yang ini ya. Ini yang warna biru. Nah, ini kita misalin D aja. Nah, di sini jarak antar pusatnya berarti yang ini kan yang ditanya nih. Nah, ininya ya, jarak antar pusatnya. Nah, hubungan antara garis singgung persekutuan dalam dengan pusat lingkaran itu gimana? D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurangin R1 tambah R2 pangkat 2. Cara SMP ya. Nah, kalau garis singgung persekutuan luar kan tandanya minus. Kalau garis singgung persekutuan dalam, ya ini plus gitu. Nah, panjang garis singgung persekutuan dalamnya udah dikasih tahu tuh. Itu 20 kan. Jadi 20 pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangin 10 tambah 5 pangkat 2 ya. Nah, 20. Yang ini berarti 15 ya. Ini 225. Ini 400. Nah, minus 225-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi P pangkat 2. 400 tambah 225 kan 625 nih. Nah, kita akarin kiri kanan. Ini kita akarin. Nah, nanti kita dapat P-nya itu akar 625 ya 25 gitu ya. Nah, itu jarak antar pusatnya. Jadi, ini opsi yang tepat yang B ya. Soal nomor 9, rantai sepeda seperti pada gambar di atas digunakan untuk menghubungkan dua roda gigi. Kedua roda gigi memiliki jari-jari masing-masing 5 cm dan 3 cm. Jarak antar pusatnya 44. Artinya dari sini ke sini ya itu 44 ya. Nah, panjang rantai yang merupakan garis singgung persekutuan luar itu gimana? Berarti L pangkat 2 kayak tadi. Sama dengan P pangkat 2
dikurangi R1, yang R yang besar ya, R1 tuh, kurangi R2 pangkat 2 ya. Berarti L pangkat 2 sama dengan jarak antar pusatnya tuh kan 44. 44 kuadrat dikurangi R1-nya 5, kurangi 3 dikuadratin. Ini berapa nih? 44 kali 4, 6, 19, 36. Yang ini mah 4 ya. Berarti L pangkat 2 sama dengan 1932. Akarin aja kiri kanan ya. Jadi L-nya akar 1932 dong. Ya. Ya udah ini. Akar 1932. Panjang seluruh rantai. Nah, kalau kita lihat di sini kan garis singgungnya. Ada berapa biji nih? Ada 2 biji kan? Ditambah setengah keliling lingkaran kecil. Yang ini. Tambah setengah keliling lingkaran besar yang ini. Ya. Jadi panjangnya ini kita tulis di bawah aja. Panjang rantai itu 2 kali garis singgung persekutuan luar. Berarti 2L. Tambah keliling setengah lingkaran tuh setengah pi D ya. Berarti setengah pi diameter yang pertama. Atau 2 pi R1 ya. 2 pi R1. Tambah setengah keliling lingkaran yang kedua. Setengah pi. Setengah, nggak usah ada pi-nya ya. Setengah kali maksudnya. Setengah kali 2 pi R2. Kan keliling lingkaran mah 2 pi R. Nah ini ngapain ada pi-nya lagi ya. Setengah kali maksud saya. Nah, setengah kali 2 pi R2. Nah, ini bisa dicoret kan? Sama ini. Berarti 2L. 2L tuh ya 2 akar 1932 ditambah pi kali R1. Berarti pi kali 3 gitu ya. R1-nya 5 ya. Tambah pi kali 3. Pi kali 5, 5 pi. Pi kali 3, 3 pi. 5 pi, yang ini 3 pi ya. Ya udah berarti ini kalau kita jumlahin 5 pi sama 3 pi mah bisa ya. Jadi 8 pi aja. Ditambah 2 akar 1932 ya. Satuannya cm. Ya, jadi ini 8 pi tambah 2 akar 1932. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 2 buah lingkaran berpusat di A dan B dengan jarak AB. Jarak AB itu berarti jarak antar pusatnya tuh. Ini jarak antar pusatnya 20. Garis singgung persekutuan dalam 16. Jari-jari lingkaran yang berpusat di A itu 5 cm ya. Kalau kita lihat di pilihan ganda, di sini jari-jari yang diberikan di opsi itu tuh lebih besar dibanding si 5 cm jari-jari lingkaran yang satu lagi gitu ya. Jadi di sini kalau garis singgung persekutuan dalam kita punya 2 lingkaran gini ya. Nah, ini agak jauh sedikit aja ya. Nah, sini garis singgung persekutuan dalam D-nya udah dikasih tahu tuh. D-nya berapa? 16 ya. Nah, ini saya geserin lagi aja si lingkarannya ya, biar nggak mepet teing. Nah, misalnya di sini gitu. Terus, ini D-nya ada. Jarak AB
Ini kan A, ini B. Ini jarak AB-nya 20 ya. P-nya ada. Jadi hubungannya di sini kan D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kurangi R1 tambah R2 kuadrat ya. Nah, D-nya dikasih tahu kan, 16. Nah, ini 16 pangkat 2 sama dengan pusatnya itu 20 pangkat 2 kurangi ini R1 tambah 1-nya tadi kita udah tahu ya, 5 gitu ya. Tambah R2. Nah, biar gampang gini aja. Ini kan bulat semua tuh pilihannya. Udah pasti triple Pitagoras. Nah, kita tahu di sini 16 20 itu sisi miring yang paling panjang satu segitiga siku-siku. Kita punya segitiga siku-siku. Ini kan triple Pitagoras tuh. Sorry, ini siku-sikunya nggak lurus ya. Nah, gini. 20, 16, pasangannya pasti 12 gitu. Jadi segini tuh 12 pasti. Ya. Tapi harus hafal dulu triple-nya. Jadi 5 tambah R2 sama dengan 12. Nah, R2-nya berarti 12 kurangin 5 aja di situ. 12 kurang 5 ya sama dengan 7 gitu ya. 4 di sini A. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini pada gambar berikut AC adalah garis singgung lingkaran. Panjang AC 24. Panjang AO itu 16 akar 3, segini 16 akar 3 gitu ya. Terus panjang, ya udah, 16 akar 3. Berarti kita cari dulu dong jari-jarinya. Ini kan segitiganya siku-siku nih. Ya, ini bukan triple, kalau udah ada akar-akaran kayak gitu ya kita hitung aja deh. Jadi panjang OC itu tuh sama kayak panjang jari-jari. Akar dari sisi miringnya itu kan 16 akar 3 pangkat 2 kurangi 24 pangkat 2. 16 pangkat 2 256 kali 3 7 6 8, ini 576. Jadi panjang OC itu akar berapa nih? 192 ya. Akar 192 berarti di sini 64 kali 3 kan. 64 itu kan kalau kita keluarin jadi 8. 8 akar 3 ya. Oke. Terus yang O-nya ini kita belum tahu nih. Ini 8 akar 3 aja. Kita pakai apa nih? Perbandingan sisi depan per sisi miring aja. Ini kan sisi depan sudut. Ini sisi miringnya ya. Berarti kita cari dulu berapa sudut COA-nya ya. Nah, ini cari dulu. Pakai sin aja ya. Berarti sin, misalnya ini apa? Alfa, theta aja ya. Sin theta sama dengan depan per miring. Miringnya kan 16 akar 3 ya. Nah, ini kalau kita coret bagi 82, bagi 8, 3. Ini coret juga, ini akar 3. Ya. Jadi di sini sin theta sama dengan akar 3 per 2. Si tetanya berapa? 60 derajat. Nah, kan kita udah dapat nih sudut tetanya 60 derajat. Yang ditanyanya itu teh luas juring. Luas juring ABC. Nah, sudut theta yang terbentuknya kan 60. Ya udah, berarti luasnya di sini 60 banding satu luas lingkaran. Satu luas lingkaran kan 360 kali PR kuadrat. Jari-jarinya itu OC ya, tadi akar 192 dikuadratin aja. Nah, ini kita coret. Ini 1, ini 6.
192 yang ini ya. 192 bagi 6 berapa tuh? Luas juringnya berarti sudut AOC-nya kan 60. Luas juring OBC berarti 192 dibagi 6 berapa tuh? Ya 32 pi ya. 32 pi cm persegi. Jadi opsi yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 12, diketahui dua buah lingkaran berpusat di P dan Q dengan jarak PQ itu pusatnya 26, panjang jari-jari kedua lingkaran 12 sama 2, terus panjang garis singgung persekutuan luar, berarti itu L-nya ya. Ya kayak tadi lagi, L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurangi R kurangi R. Kalau garis singgung persekutuan luar dikurangi nih. Nah, jangan lupa dikuadratin. Jadi L pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 dikurangin 12 kurang 2 pangkat 2 ya. Jadi L pangkat 2 sama dengan 676 dikurangin 100. Berarti 576 ya. Oh, ya udah di sini L pangkat 2 sama dengan 576 ya, L-nya akar 576 ya 24. Ya. Diakarin kiri kanan ya. Jadi 24 cm. Soal nomor 13 ini kayaknya udah tadi ya. Sama kayak soal nomor 8 kan? Ya. Ini soal nomor 8 apa tadi? Kita lihat. Mirip. Nah, ini jarak antar pusatnya 25. Caranya sama ya. Saya copy aja. Itu jawabannya 25 ya. Yang B. Soal ke-14. Sebuah lingkaran punya jari-jari 2 cm. Panjang tali busur terpanjang pada lingkaran. Ya tali busur terpanjang mah tidak lain tidak bukan. Ya kalau dia pasti tengah-tengah sini kan. Diameter gitu. Kalau jari-jarinya 4 ya diameternya sama dengan jari-jarinya 2, diameternya yang 4 gitu. Ya. Jawaban yang tepat di sini yang B. Soal nomor 15. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran selalu lebih panjang daripada panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau kita lihat lagi rumusnya, panjang garis singgung persekutuan luar itu kan L pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 2 dikurangi jari-jari yang besar gitu ya. Saya tulisnya R besar gitu, kurangi R kecil. Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam, ini P pangkat 2 dikurangi R plus R pangkat 2. Nah, yang ini, yang L itu pengurangnya kan lebih kecil dibanding yang D. Ya kan? Ini pengurangnya lebih kecil. Anggap aja R besarnya sama, tinggal P doang gitu kan. Nah, kalau yang ini pengurangnya lebih besar. Jadi otomatis yang pengurangnya lebih kecil atau garis singgung persekutuan luar akan selalu lebih besar dibanding garis singgung persekutuan dalam. Kan si pengurangnya lebih kecil ya hasilnya pasti lebih gede tuh. Ya. Jadi pernyataan ini benar. Soal nomor 16. Nah, ini sebuah taman berbentuk juring lingkaran. Kita gambar aja dulu lingkaran gini ya. Dengan sudut pusat 135. 135 ya kayak gini deh. Saya gambar ini. Nah, ini tamannya ya.
Itu panjang jari-jarinya 28. Nah, ini taman saya warnain hijau deh. Ya, ini tamannya. Panjang jari-jarinya 28. Sudut pusatnya 135. Nah, udah gitu di sekeliling taman akan dipasang lampu, berarti di sekelilingnya ya. Nah, coba keliling AOB aja. Keliling AOB mah jelas berarti kan AO. Ini harus tahu AO-nya 28, OB tambah panjang busur AB. Nah, panjang busur AB-nya kita cari. Panjang busur AB-nya itu kan sudut pusatnya 135 tuh. Berarti bagi sama satu lingkaran penuh 360. Kali keliling lingkaran tuh 2 PR ya. 2 kali 22 per 7 kali 28. Nah, ini bagi 45, 3 bagi 45, 8 ya. Ini 4. Ini bisa dicoret juga kan. 2 sama 4 dengan 8. Jadi 3 kali 22. Panjang AB-nya 66. Nah, terus di sini di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 2 meter. Yang ditanya banyak lampu yang dibutuhkan berapa. Berarti ini setiap 2 meter nanti dipasangin lampu gitu. Ya kelilingnya aja kita bagi 2. Hati-hati bukan yang 66 doang ya. Jadi banyak lampunya. Sini 66 ditambah 28 tambah 28 bagi 2 ya. Panjang lintasan semuanya. Ini bagi 2, 1, ini 33. Ini 14, ini 14. 33 tambah 28, 61 ya. Jadi 61 buah. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Soal nomor 17. Pada lingkaran yang berpusat di titik O, titik P berada di luar lingkaran. Gambar ya. Ini lingkaran. Nah, dia berpusat di titik O. P berada di luar lingkaran. Ini misalnya gini ya. Ini titik P. Terus PA dan PB garis singgung lingkaran dengan panjang PA 20. Nah, misalnya ini PA gitu ya. Ini PA. Terus PO 25 ya. Ini ke sini 25. Ini 20. Terus PKO-nya 25. Nah, panjang tali busur AB berapa? Oh, PB garis singgung lingkaran ya. Sini. Berarti kayak gini deh ya. Dengan bentuknya nanti layang-layang dong. Ya, misalnya ini B. Panjang tali busur AB. Ya, ini tali busur AB itu kan yang ini. Itu ya. Nah, ini kan 20. Nah, ini kalau kita tarik, ini segitiga yang terbentuknya segitiga siku-siku. Lihat gerak segitiga ini. Ya. Ini siku-siku kan. Panjang PO-nya 25. Nah, panjang PO-nya 25 tuh. Nah, berarti triple aja 20, 25, ya AO-nya 15 kan. Nah, sekarang 2 kali luas segitiga ya. 2 kali luas segitiga sama dengan luas layang-layang nih. 2 kali luas segitiga itu berarti 2 kali luas segitiga sama dengan luas layang-layang. Sorry.
Kenapa luas layang-layang? Ya itu kan dua segitiga disatuin bentuk layang-layang. Ya. Luas layang-layang. Berarti 2 kali luas segitiga setengah kali alasnya 15. Tingginya 20. Luas layang-layang mah setengah kali diagonal satunya udah tahu tuh 25. Nah diagonal 2-nya ya si busur AB itu kan. Nah gini. Ini ada yang bisa kita coret kan. Si setengah sama setengahnya kita bisa buang. Ya. Ini bagi 5, ini 5. Bagi 5 ini 3. Ini bagi 5 1, bagi 5 4. Ya jadi panjang AB-nya di situ 2 kali 3 kali 4 dong. 2 kali 3 6, 6 kali 4 ya 24 cm gitu ya. 2 kali luas segitiga sama dengan 1 luas layang-layang. Ini biar gampang nanti ngitungnya belakangan gitu. Jadi biar bisa jelas yang kecoretnya yang mana itu ya. Ya nomor 17 jawabannya yang C. Nah, nomor 18 ini luas tembereng yang diarsir. Berarti luas tembereng mah tinggal luas juring aja dikurangin luas segitiga ya. Dikurangi luas segitiga sama sisi. Itu sama sisi kan? Nah, luas juring kita tahu sudut segitiga sama sisi itu pasti 60 derajat ya. Yang ini 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat per satu lingkaran tuh 360. Luas lingkaran tuh kan pi r kuadrat ya. Kali pi kali r kuadrat 10 dikuadratin 100. Kurang luas segitiga sama sisi, ingat ya. Ini berulang-ulang sering keluar. Segitiga sama sisi itu 1/4 S kuadrat akar 3. Di mana S-nya itu adalah panjang sisi si segitiga yang ini. Jadi kurangi 1/4 kali S kuadratnya 100 kali akar 3 ya. Ini coret 1, ini 6. Nah, jadi berapa tuh? 314 bagi 6. 300 saja bagi 6 sekitar 50-an. Pasti ini 52,3 aja kalau kita lihat di pilihan. Kurang yang ininya kalau kita coret 25 ya. 52 akar 3 kurang 25 akar 3. Ya. Ini luasnya. Sentimeter persegi ya. Nah, ini luasnya kita tulis ini ya. Luas temberengnya ya kan, luas juring dikurangin luas segitiga yang ini nih, yang sama sisi ini. Ada nggak pilihannya? Ya, yang D ya. Soal nomor 19, 6 buah pipa masing-masing berdiameter 7 cm. Panjang tali pengikatnya berapa? Nah, lihat ini kalau kita tarik ke sini. Ini kan sebenarnya 2 kali diameter, ya enggak? Jadi yang ini 1 diameter tambah jari-jari ada 2 kali diameter kan? Si segitiga merah mah. Kalau kita tarik bentuknya segitiga sama sisi nih. Ya. Dimana panjang sisinya 2 kali diameter. Tinggal si busur yang ini. Busur yang merupakan garis singgungnya. Ini kalau kita satuin si busur yang ini. Kan itu sepertiga lingkaran. 120 derajat dong. Ditambah yang ini juga sama. Ini ke sini. Sorry. Nah, ini sepertiga lingkaran juga. Nah. Bagian ini juga sepertiga lingkaran. Ya.
Jadi kita tinggal ngitung aja keliling satu lingkaran. Ini kan sepertiga. Ini sepertiga. Ini sepertiga. Jadi keliling satu lingkaran. Kalau ditanya panjang tali di sini ya. Jadi panjang tali. Panjang tali sama dengan keliling lingkaran ditambah, nah itu 2D panjang sisi segitiganya ya, ini 2D juga, ini 2D juga gitu ya, tambah 6 kali diameter. Keliling lingkaran yang jari-jarinya, keliling lingkaran kalau dikasih tahu diameternya 7 ya, berarti tinggal 7 kali pi aja. Berarti 7 pi ditambah 6 kali diameter. 6 kali 7. Jadi 7 kali 22 per 7 tambah 42. Ini kalau kita coret 22 tambah 42. Ya 64 ya. 64 cm. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. ACD itu 50 derajat. Ini ACD ya. BAC yang ini besarnya 20. Nah, sekarang kita lihat besar EBT. Bisa dicari nggak EBT? EBT. Ntar dulu deh ya. Yang gampang dulu aja. Ini ABD. Itu kan 20 derajat. Dia menghadap busur BC. Berarti yang ini nih. ABD itu menghadap busur BC. Yang ini nih. Yang menghadap busur BC juga di sini yang ini dong. Yang saya kasih warna hijau ya. Jadi BDC. BDC itu besarnya pasti sama kayak yang ini. Ya, kalau yang ini 20 derajat. Yang ini 20 derajat juga ya. 20 derajat gitu ya. Berarti di sini sudut EBT. E ke B ke T. Kalau ini kan kita punya segitiga ya. Saya gambar aja deh kayak gini. Gambar ulang biar enakeun nandainnya ya. Ntar. Ini ke sini. Gini ya. Ya, gitulah kurang lebih ya. Cuman saya zoom sih gambarnya ya. Nah, ini 20 ya. Nah, ini 50. Nah, satu segitiga itu kan 180. Artinya yang ini, yang E, ini B gitu ya. Ini T, 110 derajat dong. Ya. Terus ini bertolak belakang nih. Yang AEB. Kalau yang ini 110, pasti yang ini juga 110 dong. Ya, AEB 110 mah ini benar. Terus AED D-nya di sini. AED 70 derajat, ini AED kan yang ini. Ini 70. Ya bener kan berpelurus tuh. Ya, ini berpelurus sama yang 110. Jadi ini benar nih. Terus apalagi di sini? EBT. EBT itu 130.
Bentar ya. ABE. Nah, sekarang kita lihat ABE-nya aja. Itu kan 70. Itu menghadap busur AC. Oke, itu 20. Ini udah dikasih tahu juga, ini tadi 20 ya. 130. Berarti yang ini 50 derajat. Berarti EBT kan yang ini nih. Warna biru ya. Berapa tuh? 180 aja kurangin 50. Nah, ini 130 derajat. Ini benar juga nih. Nah, sekarang ATD nih ya. ATD itu yang ini. Sudut luar lingkaran ini mah ya. Sudut luar lingkaran. Nah, ini sudut ATD. Sudut luar, itu sudut ATD itu setengah. Bentar. Ini teh sama kayak sudut. Bentar, ini saya mikir dulu. ACD. Berarti ini kan 70 juga ya. Segini 70. Segini 130 juga. Nah, satu lingkaran teh kan satu lingkaran, satu segi 4. Kita lihatnya segi 4 yang ini nih. BECT ya. Yang ini kan udah jelas nih. Lihat yang saya warnain ini 70, 130, 130. Nah, berarti satu segi 4. Kalau kita lihat segi 4 yang saya tandain pakai warna hijau nih. Itu teh pasti 360 derajat gitu sih sudutnya ya. Nah, ini. Kan kita udah tahu tuh ketiga sudutnya. Berarti di sini tinggal 360 aja dikurangin 130 tambah 130, 260 tambah 70. 330 derajat. Bentar, berarti ini teh 30 derajat. ATD yang ini 30 derajat nih. Ya bener ya. Yang ini 30. Wah, kalau gini mah semua bener dong. Ya. Jadi ini jawaban yang tepat yang E.